빨리 안 내려와! 야! Bagaimana jadinya jika patah hatimu yang belum sembuh itu diobati oleh cinta baru yang datangnya kecepatan? Apakah kamu akan bertahan dengan patah hatimu itu atau membuka lembaran yang baru? Ini adalah sebuah kisah drama komedi romantis seorang dokter cantik dan mas-mas ganteng Ninu alias Mas Pemadam Kebakaran. Nah, tanpa berlama-lama, inilah dia Love 911. Film dibuka dengan kisah pilu seorang pria tampan yang terburu-buru berlari ke rumah sakit. Hatinya begitu hancur melihat istri tercintanya yang telah lama sakit kini meninggal dunia. Pria tampan ini bernama Kang Il. Dia bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran. Meskipun pekerjaannya adalah menyelamatkan seseorang, tapi dia merasa hancur ketika tidak bisa menyelamatkan istrinya sendiri. Scene berpindah ke sebuah UGD rumah sakit, di mana terlihat seorang pasien ibu-ibu mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya. Lalu muncullah seorang dokter muda nan cantik glowing bernama Miso. Dia ini adalah dokter muda yang kategorinya masih dokter umum. Dengan niat ingin mencari muka, Miso berniat menangani pasien ini. Padahal sebenarnya ini tuh bukan kapasitasnya. Dengan ditemani rekan kerja dokternya yang bernama Hayun, Miso pun memeriksa pasien ini. Namun dia melihat luka memar di tangan pasien dan dengan cepat menyimpulkan jika pasien ibu-ibu ini habis di KDRT-in suaminya. Apalagi melihat suaminya yang garang dengan tangan penuh tato. Miso beranggapan bahwa sakit kepala pada pasien disebabkan karena syok dan kecapean aja. Suami pasien langsung emosi dan meminta Miso mengecek kesehatannya secara menyeluruh. Namun Miso dan rekannya menolak karena pasien ini sudah sadar. Maka dia pun diizinkan untuk pulang. Selang beberapa saat, pasien ini sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba dia kejang hingga tidak sadarkan diri. Karena begitu panik, suaminya pun langsung menelpon tim damkar dan meminta bantuan. Tim pemadam kebakaran yang di dalamnya juga ada Kang Il langsung bergerak cepat dan menyelamatkan pasien ibu-ibu ini dan membawanya ke klinik terdekat. Setelah dicek, ternyata ibu pasien ini mengalami pecah pembuluh darah di otaknya. Waduh, parah banget ya. Yang berarti Miso telah melakukan kesalahan fatal dalam mendiagnosa. Dengan cepat suami pasien langsung mencari Miso dan mengamuk hebat. 그만하세요. 네? Beruntunglah Kang Il cepat tanggap mengikuti si bapak ini dan mencegah keributan lebih parah. Meskipun pada akhirnya Kang Il harus menerima tonjokan keras di kepalanya. Setelah kejadian itu, tentu saja Miso dan rekannya Hayun mendapatkan sanksi keras dari pihak rumah sakit. Miso dan Hayun dilaporkan oleh suami pasien dan lisensi dokternya dinonaktifkan selama 3 tahun. Mereka juga terancam membayar denda yang besar. Miso yang stres dan putus asa akibat ulahnya sendiri langsung pergi mencari bantuan pada pengacara. Si pengacara itu menyarankan Miso untuk membalikan keadaan dengan meminta Kang Il sebagai korban penyerangan suami pasien. Cara inilah satu-satunya yang bisa menggiring opini jika si suami pasien memang melakukan KDRT dan dia mau mencabut tuntutannya terhadap kesalahan Miso. Sejak saat itulah Miso seperti mendapatkan harapan baru untuk menyelamatkan karirnya yang sudah di ujung tanduk itu. Hari berganti, Miso mencari keberadaan Kang Il dan mengajaknya berbicara empat mata. Miso membujuk Kang Il supaya mau membantu balik melaporkan suami pasien karena sudah memukulnya tempo hari. Namun Kang Il tahu ini adalah hal yang salah. Sangat wajar jika seorang suami takut kehilangan istri yang dicintainya. Kang Il juga tidak membenarkan sikap Miso yang egois ini dan dia pun langsung pergi meninggalkannya sendirian. Miso tidak menyerah.
Dia berdiskusi dengan Hayun dan terfikirlah memakai cara jalur cinta. Dengan berdandan cantik, lebih ke menor sih ya. Miso ini mencoba menggoda Kang Il. Tentu saja Kang Il yang masih patah hati karena baru saja kehilangan istrinya gak tertarik dan ilfil dengan Miso. Miso tak menyerah, dia masih coba caper dengan membantu Kang Il yang sedang menyelamatkan kecelakaan truk yang membawa ribuan ayam kecil-kecil. Namun Kang Il tidak menggubrisnya. Miso terus sok kenal sok dekat dan melontarkan seluruh gombalan, pantun dan juga rayuan mautnya. Ketika Kang Il tanya, apa sih maksudnya dia deketin Kang Il terus? Dengan pede, Miso langsung mengatakan ingin mengajak Kang Il pacaran. Kang Il jadi makin ilfil dan menganggap wanita ini gila. Oke, hari itu Miso tidak berhasil mendekati Kang Il. Tapi tiba-tiba dia jadi terfikir ide gila. Pagi harinya, Miso sengaja berdiri di atas jembatan seolah-olah akan terjun ke sungai. Kejadian ini tentu menarik perhatian tim pemadam kebakaran yang mengutus Kang Il untuk segera menyelamatkannya. Kang Il udah males nih, pasti ini akal-akalannya Miso aja. Sesampainya di sana, dengan riang gembira Miso malah dada-dada menyambut kedatangannya. Tapi apes, dia ini malah terpeleset. Kang Il dengan sigap langsung menarik kakinya. Namun ya, jatuhnya dia jadi dapat rezeki nomplok. Karena jengkel dengan ulah Miso yang ada-ada aja, Kang Il lalu melaporkannya ke polisi dengan tuduhan membuat kegaduhan. Alhasil, Miso dituntut membayar denda sebesar 2 juta won. Karena gak terima, Miso pun punya ide lagi nih. Dia nunjukin foto-foto Hayun yang seksoi dan berjanji akan mengenalkannya pada si polisi itu. Alhasil dia bebas dari membayar denda dan Miso menggantinya dengan menjadi pelayan masyarakat, yaitu dengan cara bergabung dengan tim pemadam kebakaran. Kang Il benar-benar gak bisa menjauhi si dokter aneh ini. Dia benar-benar dipepet terus. Bahkan Miso juga mengajak Hayun bergabung dengan tim pelayan pemadam kebakaran. Hayun yang cantik ternyata menarik perhatian sahabat Kang Il yang bernama Yongso. Saat sesi latihan, Yongso bersedia menjadi bahan latihan agar Hayun memberikan nafas buatan. Namun baru saja Hayun akan memberikannya, harapan itu sudah pupus karena sang kapten mengabarkan telah terjadi percobaan bunuh diri seorang pria di atas gedung. Ya, 구조반, 빨리 출동 준비해. Dengan sigap Kang Il menyelamatkan si pria ini. Miso yang melihat itu terkagum-kagum atas keberanian Kang Il yang sigap menyelamatkan. Malamnya, Miso merajuk pada kapten untuk mengadakan pesta penyambutan anggota baru. Dalam makan malam itu, Miso dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia naksir pada Kang Il. 이봐요, 내가 지금 그쪽을 좋아서 따라다니는 거예요. Tentu saja suasana jadi berubah canggung. Saat semua orang akan pulang, ternyata hanya Miso dan Kang Il yang tidak mendapatkan taksi. Karena hanya berduaan, Miso mengajak minum sekali lagi. Namun Kang Il menolaknya. Saat Miso balik badan dan akan pulang, tiba-tiba dia merasa pusing dan pingsan. Kang Il yang berjiwa penyelamat langsung menggendongnya dengan panik. Namun tiba-tiba Miso sadar kembali dan bilang bahwa dia memang kerap tiba-tiba pingsan begini. Namun tak apa, Miso malah beralih gombalin jika yang sakit bukan di pikirannya, tapi di sini. Tangan Kang Il yang tiba-tiba ditarik menyentuh dada Miso jadi panik dan menariknya kembali. Malam itu akhirnya Kang Il mau diajak minum sekali lagi. Ujung-ujungnya mereka mabuk berat dan dalam keadaan mabuk itu Kang Il merebut kursi pengunjung meja sebelah dan terjadilah pergelutan. Miso yang berniat membela malah kebablasan ikut menggigit kuping si pengunjung itu. Dan jadilah mereka berdua dibawa ke kantor polisi.
Di sana, rekan-rekan pemadam kebakaran menjemput Kang Il pulang, sedangkan Miso masih ditahan karena melukai orang lain. Pagi harinya Kang Il bangun dan merasa bersalah atas keributan semalam. Dia lalu balik ke kantor polisi dan khawatir dengan nasib Miso yang masih ditahan. Sesampainya di kantor polisi, ternyata Miso ini udah kenal dengan mereka semua. Bahkan mereka lagi sarapan bareng. Ya udah deh, Miso akhirnya diajak pulang Kang Il. Dalam perjalanan, Miso salvok dengan gantungan mobil Kang Il. Saat dibuka, ternyata ada foto mendiang istrinya. Dengan sok tahu, Miso mengira jika mereka berpisah karena bercerai. Disinilah Kang Il lalu cerita jika istrinya ini sudah meninggal. Miso yang berempati menasihatinya dengan bijak agar dia segera move on dan mencoba cinta yang baru. Miso lalu cerita jika dia kehilangan ibunya dan berhasil merelakan. Namun tiba-tiba telepon Miso berbunyi dan itu dari ibunya. 엄마. Uladalah, bohong ternyata. Kang Il yang jengkel langsung mengeluarkannya dari mobil. Gagallah PDKT-an Miso hari itu. Hari berikutnya Miso kembali mencoba mendekati Kang Il dengan membawakan sarapan yang komplit. Di saat teman-temannya ngiler dan iri melihat bekal makanan itu, Kang Il malah membuangnya ke tempat sampah. Eits, ternyata Miso masih punya satu kotak lagi. Jadilah sebelum Kang Il membuangnya, teman-teman langsung menyerbu bekal makanan itu. Setelah makan siang, ternyata tim pemadam kebakaran mendapatkan panggilan bahwa terjadi kebocoran di sebuah gudang. Mereka semua bergegas menangani itu. Disinilah Miso terlihat berguna karena membantu Yongso yang terluka. Setelah semuanya beres, mereka akhirnya balik ke kantornya. Namun ternyata Miso kembali pingsan dan tertinggal dalam gudang gas itu. Dalam perjalanan pulang, Kang Il menyadari jika Miso ketinggalan. Dengan penuh rasa khawatir, dia balik ke gudang itu dan mencarinya. Benar saja, Miso ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mungkinkah Miso ini punya penyakit serius yang membuatnya jadi sering pingsan? Saat Miso akan dibawa keluar dari gudang gas, apesnya tiba-tiba pintu gudang tertutup secara otomatis, tanda gudang itu akan beroperasi kembali. Untungnya Miso kembali sadar dan mereka mencoba mencari bantuan lewat telepon darurat. Sayangnya, gudang mereka tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Di tengah suhu yang mulai mendingin, keduanya sama-sama menggigil. Sebelum Miso kembali pingsan karena hipotermia, dia kembali bertanya kepada Kang Il. Apakah Kang Il juga menyukainya? Lalu Miso tidak sadarkan diri. Kang Il akhirnya melakukan penyelamatan darurat pada hipotermia dengan melepaskan baju keduanya dan saling memeluk untuk menghangatkan diri. Sedangkan di kantor damkar, Hayun mulai sadar jika Miso dan Kang Il tidak kembali. Seluruh tim menduga mereka ketinggalan di dalam gudang gas yang dingin. Segeralah tim melakukan penyelamatan dan membawa keduanya ke rumah sakit. Setelah keduanya pulih, ternyata hubungan mereka malah semakin dekat. Kang Il juga mulai membuka diri dan tidak lagi nyuekin semua perhatian Miso. Setelah menjalani hari-hari yang panjang, mereka berdua berlibur sebentar untuk mengunjungi pantai. Disinilah mereka jadi saling terbuka dengan alasan masing-masing bekerja sebagai pelayan masyarakat. Keduanya memiliki hati yang tulus untuk membantu orang lain. Alasan Miso sangat ingin mempertahankan gelar dokternya karena dia tidak mau melihat kejadian di masa lalu ketika mendiang ayahnya sakit kanker dan tak mendapatkan perawatan yang layak akibat keterbatasan ekonomi. Sedangkan Kang Il ini dulunya adalah seorang tentara. Namun karena merasa nggak cocok, dia pun keluar dan beralih menjadi tim pemadam kebakaran. Hari semakin malam, mereka lanjut makan dan minum-minum. Namun Kang Il kembali mabuk dan bayang-bayang istrinya pun muncul kembali. Kang Il menangis sedih saking dia merindukan mendiang istrinya. 얼만큼? 몰라 그냥 내 눈물이 나는데
Malam semakin larut karena tidak memungkinkan untuk kembali. Miso memesan hotel dan memutuskan menginap berduaan. Di sini Miso menemani Kang Il yang mabuk dan menangis sejadi-jadinya. Miso begitu legowo melihat orang yang dia cintai masih terperangkap dalam cinta di masa lalu. Tapi jadi Kang Il itu juga gak mudah ya. Pagi harinya Miso duduk di depan jendela bersama Kang Il. Sambil menikmati matahari terbit, kedua mata mereka saling bertemu. Karena suasana yang mendukung, Miso mengecup bibir Kang Il. Dan kali ini Kang Il sama sekali tidak menghindar. Sejak saat itu hubungan asmara pun resmi terjalin di antara mereka. Hari-hari terasa begitu bahagia dan mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Saat sedang saling berduaan di dalam kamar sambil bercanda-canda gemes, tiba-tiba pintu diketuk. Bergegas, Kang Il meminta Miso untuk sembunyi di sebuah kamar. Ternyata ruangan itu berisi semua barang-barang milik mendiang istrinya. Baik foto-foto hingga skincare masih tertata dengan rapi. Hal ini jelas saja membuat Miso sedih karena Kang Il belum bisa merelakan kepergian mendiang istrinya. Hari berganti, pengacara Miso mengabarkan jika pasien ibu-ibu itu telah kritis dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Jika pasien itu meninggal, tentu berakhirlah sudah gelar kedokteran Miso yang akan juga dicabut. Miso lalu mendesak Kang Il untuk balik menuntut suami pasien atas tindakan penyerangan. Namun itu tentu menyalahi hati nurani Kang Il. Dia tahu jika jadi sang suami pasien, tentu Kang Il akan melakukan hal yang sama. Kang Il lalu meminta Miso minta maaf aja dan mengakui kesalahannya. Namun Miso yang gak rela lisensi kedokterannya dicabut langsung menolaknya. 그렇다고 이렇게 넋두리만 늘어놓을 수는 없잖아. 의사고 나발이고 때려쳐야 된다니까? 그럼 그렇게 해. Pagi harinya, Miso yang kerap pingsan akhirnya memeriksakan kondisinya ke rumah sakit. Namun terjadi kehebohan di rumah sakit itu, di mana suami pasien yang putus asa memilih gantung diri tepat di depan ranjang istrinya. Dengan cepat Miso melakukan pertolongan pertama. Meski detak jantungnya sempat hilang, Miso tetap ngotot melakukan pertolongan pertama hingga dia berhasil hidup kembali. Miso sangat sedih melihat kejadian itu. Dia merasa tidak mampu berbuat banyak untuk kesembuhan pasien. Malam hari, ketika akan mengambil hasil tes kesehatan, ternyata Miso ini memiliki tumor otak ringan dan harus segera operasi pengangkatan. Di saat yang sama, dia menemui suami pasien untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Suami pasien yang kembali hidup lalu bilang bahwa hidup adalah sebuah berkat. Dia menyesali keputusannya bunuh diri dan berterima kasih kepada Miso yang sudah berjuang menyelamatkan hidupnya. Dia memilih memaafkan Miso dan mencabut laporannya. 저 사람 보내줘야겠네요. Miso pun menangis mendengar keikhlasan suami pasien. Kini pasien ibu-ibu itu akhirnya meninggal dunia. Dengan penuh rasa bersalah, akhirnya Miso memutuskan mengundurkan diri dan bersedia jika lisensi kedokterannya itu dicabut. Balik lagi ke hari-hari biasa, Miso masih menjadi pelayan masyarakat di kantor damkar. Namun hubungannya dengan Kang Il jadi dingin. Untuk memastikan hubungannya telah berakhir, Miso mengajak Kang Il untuk mengunjungi gereja. Di sini dia mengungkapkan semua perasaannya kepada Kang Il untuk terakhir kalinya. Dan kini mereka benar-benar putus. 당신이 뭐라든 어떻게 생각하든 사랑한다. Kang Il sangat sedih karena jauh di dalam hatinya, dia ini juga memiliki cinta untuk Miso. Tapi dia belum siap membangun lembaran baru mengingat janji setianya pada mendiang istri. Namun Kapten menyarankan tak baik juga mengabaikan cinta yang hadir dan telah mengisi kekosongan hatinya ini. Hidup harus terus berjalan dan syukurilah cinta yang sudah hadir. Hari itu kantor damkar mendapatkan tugas menyelamatkan petugas yang terjebak dalam bangunan runtuh. Dengan cepat mereka pun menyelamatkannya.
Sayangnya, kaki pekerja itu tertindih beton dengan berat 20 ton. Satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan pompa udara. Namun, jika hal itu dilakukan, maka akan mempercepat runtuhnya bangunan dan mereka jelas akan terkubur. Saat semua teman-temannya menyerah, Kang Il ngotot akan melakukannya sendirian meski dia harus mempertaruhkan nyawanya. Di detik-detik terakhir, pekerja itu meminta menelpon keluarganya. Pekerja itu tidak bilang jika dia sedang dalam bahaya. Dia hanya ingin mendengar suara istri dan anak-anak dan jangan menunggunya pulang. Dahlah, Mimi nangis dulu ya kalau udah ngomongin tentang keluarga. Ada. 바로 깨워. 기다리지 말고. Oke, lanjut. Akhirnya pompa udara dinyalakan dan berhasil mengangkat beton besar itu dari kaki pekerja. Dan boom, seketika gedung itu langsung runtuh menimpa mereka. Di luar, rekan-rekan Kang Il sudah menangis putus asa. Tragedi itu juga masuk dalam berita dan radio. Ternyata Miso juga mendengarnya. Dengan cepat Miso menyusul ke gedung runtuh itu dan mencari tahu kondisi Kang Il. Untunglah Kang Il dan pekerja ditemukan masih hidup namun tidak sadarkan diri. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Kang Il bermimpi jika dia sedang bersama dengan Miso yang iseng dan ceria. Seketika dia pun bangun dan minta air putih. Setelah itu, dia berlari menuju rumah sakit dan mencari Miso. Sayangnya, Miso tidak ada di sana karena sudah resign. Saat keluar dari rumah sakit, dia melihat Miso yang juga sedang mencarinya. Dengan penuh rasa syukur, mereka pun saling berpelukan dan berciuman. Di akhir film, kini Miso tetap menjadi pelayan masyarakat dan resmi bergabung dengan tim pemadam kebakaran. Makan jambu di atas pohon, daripada galau mending move on.